Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebuah sukacita yang besar bagi saya bisa kembali datang menghampiri saudara, membawakan kabar baik sukacita demi nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya saudara? Sedang apa nih? Sebelum memulai apapun, mari mulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Bersama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dari bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama membahas sebuah tema, langkah memulai perubahan. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan, new mindset, new result. Atau pola pikir yang baru akan memulai hasil yang baru. Perubahan itu melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda dari biasanya. Belum tentu mudah, bahkan mungkin seringkali sulit, bahkan butuh motivasi yang kuat di awal, tengah, sampai dengan yang akhir. Namun apakah motivasi cukup? Pastinya enggak. Kita perlu membuat rencana dan strategi. Hal-hal apa yang perlu kita siapkan dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Secara teknis ada beberapa kebenaran firman Tuhan bagaimana memulai perubahan berdasarkan kacamatanya Tuhan. Yang pertama, awali dengan perubahan pola pikir. Kita harus mengetahui bahwa perbuatan kita adalah muara akhir dari pikiran kita. Sebelum ingin mengubah perbuatan, tingkah laku, action, karakter kita, yang pertama perlu diubah adalah pola pikir kita. Tahukah Anda bahwa perubahan perilaku tanpa berubahnya pola pikir akan menghambat usaha saudara? Sebuah data menunjukkan bahwa 80% orang yang membuat sebuah resolusi, sebuah rencana berakhir dengan kegagalan. Mengapa? Karena mereka hanya membuat sebuah action tanpa mengubah dari pusat komando. Jadi dari mana kita harus berubah? Dari pikiran kita. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Adakah pola pikir yang perlu diperbaiki? Adakah pola pikir yang salah? Adakah konsep kepercayaan yang salah? Adakah pola pikir dunia telah merasuk ke dalam pola pikir kita anak Tuhan? Dan mengakibatkan kita menjadi rendah diri, tidak percaya diri, bahkan cenderung takut menatap masa depan. Mari isi pikiran kita dengan pikiran Kristus, isi dengan firman Tuhan. Jikalau pola pikir Anda berubah, pasti perkataanmu berubah, perbuatanmu berubah, masa depanmu pasti berubah. Dan yang kedua, langkah teknis apa untuk dapat memulai sebuah perubahan? Yang kedua adalah fokus pada satu prioritas. Suatu hari saya membaca sebuah goals dari seorang anak muda, dari seorang tokoh yang ternama. Goalsnya terlalu banyak, terlalu luas, bahkan sampai jadinya kemana-mana. Tuhan mau saudara dan saya memfokuskan kepada satu hal. Fokus pada satu prioritas dulu, baru mengikuti yang lain. Firman Allah mengatakan 2 Timotius 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus mengatakan berpesan kepada Timotius untuk berfokus kepada hal-hal yang penting, seperti seorang tentara yang hanya menjalankan perintah atasannya. Mungkin saudara punya beberapa target. Anda rindu ingin ubah ini, misalnya saudara ingin rubah perut saudara, ingin ubah bla 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 bla. Fokus kepada satu hal. Saran saya yang paling terpenting pertama adalah fokus dulu sama Tuhan. Deketin dulu sama Tuhan. Bangun hubungan dulu yang intim sama Tuhan. Menggali lebih dalam, bukan keluar, tapi ke dalam. Kenali Tuhan, maka otomatis kita akan mengenali diri kita sendiri. Cara yang ketiga, bagaimana untuk saudara dan saya bisa melakukan sebuah perubahan. Langkah memulai sebuah perubahan. Yang pertama dikatakan memulai dengan mengubah perubahan pola pikir. Yang kedua, fokus pada satu prioritas. Dan yang ketiga, dikatakan saudara tetap optimis. Tetap optimis. Firman Allah Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada saatnya kegagalan atau rintangan atau masalah akan memberatkan pikiran saudara, akan membuat saudara meragukan apakah saya bisa berubah apa tidak. Anda bisa tergoda untuk berpikir, kok gagal ya, kok nggak bisa-bisa ya, kok udah coba berubah, udah coba berhenti ngerokok, kok ngerokok lagi, kok udah coba berhenti nonton dulu film, kok nonton lagi. Percaya, optimis, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Tidak peduli berapa lama proses yang saudara dan saya alami, kalau kita memelihara iman, memelihara optimisme kita bahwa kelak kita akan berhasil, jaga api harapanmu, jaga imanmu, maka pelan tapi pasti saudara akan mencapai target saudara. Yang berikutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah carilah mentor. Dikatakan firman Allah mengatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia menjadi bijak. Seseorang seringkali berpikir bisa melakukan perubahan tanpa campur tangan orang lain. Saudara dan saya, memang Tuhan mau menolong, mau memampukan saudara. Tapi Tuhan hendak kita ada dalam sebuah komunitas. Mari cari orang-orang beriman, cari kakak-kakak rohani, cari hamba Tuhan, cari anak-anak Tuhan untuk sama-sama mencapai target itu. Sebagai hamba Tuhan, mungkin saudara punya target untuk bisa makin dekat sama Tuhan. Ubah pola pikir yang pertama, bagaimana mengubahnya? Oh, Tuhan lebih penting dari segalanya. Bangun pagi harus baca firman. Ubah pola pikir dulu. Karena kalau pola pikirnya udah benar, maka bangun pagi engkau akan cari firman. Setelah ubah pola pikir, saudara dan saya fokus. Apa fokusnya? Sama Tuhan. Setelah fokus sama Tuhan, tetap optimis. Lakukan terus berulang kali sampai menjadi sebuah kebiasaan. Setelah itu cari mentor. Cari orang di sekitar untuk mendukung dan bisa mendukung apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. Dan yang terakhir adalah do it. Lakukan. Bergerak. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Segeralah berubah. Sebelum perubahan memaksa saudara untuk berubah. Segeralah membuat sebuah rancangan, target, plan. Apapun yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apapun yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Apapun yang menghambat hidup saudara, berubah. Memulai perubahan dengan benar. Saya berdoa agar ini boleh menjadi sebuah guideline, sebuah rujukan, sebuah pengingat bahwa saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk living a better life, untuk hidup yang jauh lebih baik. Dengan cara apa? Mengalami perubahan. Dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan ini boleh menjadi damai sejahtera, boleh menjadi sumber inspirasi, dan akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, karena yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Mau seperti-Mu Yesus di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.